Pembacaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1151 tahun 2021 tentang agen perubahan sebagai duta inspiratif pada Kementerian Agama tahun 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang agen perubahan sebagai duta inspiratif pada Kementerian Agama tahun 2021. Ke-1. Menetapkan agen perubahan sebagai duta inspiratif Kementerian Agama tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2021. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kaumas. Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1151 tahun 2021 tentang agen perubahan sebagai duta inspiratif pada Kementerian Agama tahun 2021. Agen perubahan sebagai duta inspiratif Kementerian Agama tahun 2021 nomor, nama, unit kerja, program kerja. Nomor urut 1 Joko Sutaryo Eskom, Biro Organisasi pada Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Program kerja elektronisasi proses penilaian mandiri maturitas SPIP terintegritas melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Internal atau SIMPI pada Kementerian Agama. Nomor urut 2 sampai 95 dan seterusnya. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Kaumas. Pengukuhan agen perubahan sebagai duta inspiratif Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Senin tanggal 29 November 2021, atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, saya Wakil Menteri Agama dengan ini secara resmi mengukuhkan saudara-saudari para agen perubahan yang namanya tercantum dalam surat keputusan Menteri Agama nomor 1151 tahun 2021 sebagai duta inspiratif Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Semoga seluruh duta inspiratif selalu menjadi teladan dalam berkinerja, berintegritas, dan berinovasi, serta memberikan pengaruh positif terhadap kinerja satuan kerjanya. Demikian dan terima kasih. Dilanjutkan dengan pemasangan selempang dan pin duta inspiratif dan penyerahan piagam penghargaan kepada perwakilan agen perubahan sebagai duta inspiratif. Pertama, AP Mokhtar Hazawawi dari Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Program kerja Mutu Yanma, Mokhtar turun untuk pelayanan prima.
Kepada AP Perubahan yang berada tempat kami silakan untuk berdiri. Selanjutnya AP Abrar Monanda dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan dengan program kerja Jendela Hati. Selanjutnya AP Jamaludin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka Selatan dengan program kerja Siskohat Mobile. Selanjutnya AP Imam Tabrani dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dengan program kerja PTSP Terintegrasi Aplikasi Simantap. Berikut AP Ahmad Farhan dari Kantor Kementerian Agama Kota Tegal, program kerja Teh Tubruk Tegal Harmoni Tegal Guyub Rukun. Selanjutnya AP Ois Setiawati dari Balai Diklat Keagamaan Bandung, program kerja Siema PD. Berikut AP Mariana dari Man Insan Cendikia Jambi, program kerja Recovery Process in Dormitory. Berikut AP Toif dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi dengan program kerja Mora Smart Office dan Smart ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Ki Haji Yakut Khalil Qomas. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal, serta para pejabat eselon 1 lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang saya hormati para staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli Menteri Agama. Yang saya hormati para pimpinan satuan kerja. Yang saya hormati Kepala Biro Ortala, Bapak Ahmad Lutfi, para agen perubahan dan duta inspiratif Kementerian Agama yang saya banggakan. Sebelumnya saya izinkan menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Agama yang sedianya hadir pada kesempatan hari ini, tapi pada saat yang sama beliau ada rapat terbatas dengan Bapak Presiden Republik Indonesia sehingga beliau menyampaikan amanat melalui saya untuk dibacakan. Mari kita pertama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat mengikuti kegiatan pembinaan agen perubahan Kementerian Agama tahun 2021. Saya merasa bangga dapat menjadi bagian dari keluarga besar Kementerian Agama dengan sederet keberhasilan yang telah diraih selama ini, termasuk hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2020 dengan nilai 75,32 dengan predikat BB. Diikuti dengan nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan nilai 71,85 dan 11 satuan kerja pada Kementerian Agama telah memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK), serta 2 satuan kerja telah memperoleh predikat wilayah birokrasi bersih melayani WBBM, termasuk 49 satuan kerja calon WBK
dan 5 satuan kerja calon WBPM yang saat ini sedang dalam tahap evaluasi oleh tim penilai nasional. Dan oleh karena itu patut kita bangga dengan capaian ini, dan mudah-mudahan ke-54 Satker tersebut seluruhnya memenuhi untuk memperoleh predikat WBK maupun WBPM. Tepuk tangan. Selanjutnya saya pun merasa bangga mendengar bahwa di Kementerian Agama telah banyak melahirkan agen perubahan dari berbagai satuan kerja. Tentu ini merupakan prestasi yang patut kita apresiasi. Tidak hanya pada jumlahnya, namun pada keberhasilan program kerjanya yang telah membawa dampak positif bagi keberlangsungan organisasi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Artinya kita akan menyelesaikan tahun kedua pada tahap ketiga agenda reformasi birokrasi tahun 2020-2024 dengan 3 sasaran utama, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang capable, dan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan aparatur Kementerian Agama yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, diperlukan keberlanjutan dalam melakukan perubahan mendasar, mulai dari pola pikir, mindset, budaya kerja, cultural set, sehingga keteladanan, dan itu yang saya kira menjadi tujuan kita bahwa Kementerian Agama menjadi teladan dari kementerian lainnya. Semangat perubahan itu harus dibangun dari seluruh level pimpinan hingga pelaksana, sehingga akan membentuk lingkaran pengaruh yang kuat sekaligus jejaring individu yang menjadi unsur penggerak utama dalam perubahan. Penggerak dan panutan anggota organisasi inilah yang sering kita sebut dengan agen perubahan, agent of change. Karena pada diri agen perubahan harus melekat jiwa tanggung jawab untuk menggerakkan dan menjalankan keteladanan dalam pelaksanaan peran, tugas, dan fungsi sebagai aparatur sipil negara atau individu yang profesional. Agen perubahan merupakan orang terpilih yang diharapkan mampu menjadi pelopor dan menggerakkan perubahan sekaligus dapat berperan sebagai panutan dalam berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Kementerian Agama dan tentunya berkinerja yang tinggi. Semangat dan konsepsi ini sejalan dengan program reformasi birokrasi yang sedang digalakkan pemerintah secara virtual Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dengan melaksanakan launching core values berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan employer branding, bangga melayani bangsa. Pada aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pelayanan publik pada tanggal 27 Juli tahun 2021. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, agen perubahan juga harus berani mengambil peran dalam mengakselerasi program prioritas Kementerian Agama tahun 2020-2024, yakni yang pertama adalah meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas. Kedua, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Ketiga, revolusi mental dan pembinaan
ideologi Pancasila. Program ini untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti. Selain itu, dalam tata kelola pendidikan mengarah pada penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif. Sedangkan yang keempat adalah penguatan moderasi beragama yang mengarah pada penguatan cara pandang, sikap, dan praktek beragama jalan tengah wasatiyah dalam membangun harmoni dan kerukunan umat beragama. Dan yang kelima adalah reformasi birokrasi dan tata kelola untuk penguatan implementasi manajemen ASN. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, dalam menjalankan programnya, agen perubahan harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, yaitu 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 2. Integritas, 3. Profesionalitas, 4. Tanggung jawab, dan 5. Keteladanan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pembinaan agen perubahan perlu dilakukan secara kontinu, sehingga perlu dikoordinasikan dan dikelola secara sistematis dan berkelanjutan dalam rangka membangun kapasitas organisasi guna menjawab tantangan perubahan. Menjadi agen perubahan berarti menjadi inovator dalam konteks memberikan nilai tambah bagi kemajuan Kementerian Agama dalam mengantisipasi perubahan lingkungan kerja yang terjadi di sekitarnya. Agen perubahan juga harus secara terus-menerus membangun komunikasi dengan masyarakat, stakeholders. Komunikasi ini dapat diterima secara serta dipercaya oleh kelompok sosial masyarakat, termasuk harus membangun citra diri sehingga dipersepsikan sebagai ASN yang kompeten, kredibel, dapat dipercaya, dan bersikap penuh simpati dan empati pada kelompok sosial masyarakat sebagai target inovasi kebijakan publik. Dengan kata lain, agen perubahan harus menjadi bagian dari solusi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat pengguna layanan Kementerian Agama. Pada akhirnya, ASN harus menjadi agen perubahan. Apakah di unit kerja kita sudah memiliki agen perubahan dengan peran sesungguhnya? Jika belum, inilah saatnya kita semua membulatkan niat dan tekad untuk menjadi seorang agen perubahan demi mewujudkan layanan publik Kementerian Agama yang lebih baik. Dan itu pasti bisa. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya akan mendorong peningkatan peran agen perubahan dalam implementasi reformasi birokrasi pada satuan kerja masing-masing, agar lebih baik lagi satuan kerja di Kementerian Agama yang meraih predikat WBK dan WBBM. Saya perlu tegaskan kembali bahwa seluruh jajaran pimpinan satuan kerja yang telah membuat kontrak kinerja WBK dan WBBM agar berkomitmen dalam mengkoordinasikan implementasi reformasi birokrasi melalui pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM pada tahun 2021-2024 secara optimal, sehingga akan terwujud satuan kerja pada Kementerian Agama yang memperoleh predikat
WPK, dan atau WBBM. Pemberian penghargaan kepada agen perubahan pada kesempatan ini bukanlah akhir dari peran agen perubahan, justru harus dijadikan sebagai langkah awal dalam menunjukkan totalitas pengabdian sebagai ASN Kementerian Agama dalam mengakselerasi program prioritas Kementerian Agama. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Teruslah berkarya, satu barisan duta inspiratif untuk Kementerian Agama. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Khalil Qomas. Terima kasih. Untuk pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembuka, dimohon kepada Kepala Biro Ortala dan Bapak Staf Ahli Menteri Agama untuk mendampingi Bapak Wakil Menteri Agama. Terima kasih Bapak Wamen, kami silakan kembali ke tempat semula. Pembacaan ikrar agen perubahan yang akan dipimpin oleh AP Mukhtar Hazawawi, Kantor Kementerian Agama Kota Malang, diikuti oleh seluruh agen perubahan. Silakan berdiri. Ikrar agen perubahan. Kami agen perubahan Kementerian Agama berikrar: 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Kementerian Agama, bekerja sesuai dengan kode etik dan kode perilaku pegawai, aparatur sipil negara Kementerian Agama. 3. Berkomitmen melaksanakan agenda reformasi birokrasi sesuai dengan amanah dengan penuh tanggung jawab. 4. Menjaga citra dan senantiasa berinovasi serta memberikan kontribusi positif bagi Kementerian Agama. 5. Menebarkan, mensosialisasikan, dan mengajak seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama untuk melakukan perubahan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya dimohon perkenan Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia untuk foto bersama dengan para agen perubahan. Untuk itu kepada Bapak Ibu para agen perubahan, kami silakan untuk mempersiapkan diri untuk foto bersama. Kami silakan.